Shalom U3G, kita kembali bertemu di dalam U3G Soul Care hari ini. Dan mari kita sama-sama memuji Tuhan kita, sebab di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Dia Allah yang selalu setia di dalam hidup kita. Haleluya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Paulus berkata, Injil adalah kekuatan Allah. Kalau engkau mengerti Injil, engkau akan berkata tidak kepada hal-hal yang membuat Yesus sedih. Engkau akan berkata tidak kepada dosa. Engkau tidak akan menurunkan standar. Engkau akan berkomitmen. Engkau tidak kompromi. Engkau akan bilang, saya tidak mau membuat Yesus saya menangis. Saya tidak mau membuat Yesus saya marah. Melihat saya bermain dari satu dosa ke dosa yang lain. Dia marah kepada dosa yang menguasai saudara. Dia mengasihi saudara. Renungkan waktu Yesus naik ke salib, tidak satu pun ada
kata di Alkitab Yesus menangis waktu dia dicambuk. Waktu dia naik ke salib dan dia dicemooh semua orang, dia tidak menangis. Dia tidak menangis, dia mengerti tujuan dia datang ke dunia ini bagi saudara dan saya. Supaya kita tidak lagi kalah oleh dosa, supaya kita tidak lagi menyerah oleh dosa, supaya kita tidak lagi hancur oleh dosa. Dia menyelesaikannya satu kali di salib untuk selama-lamanya. Katakan, Tuhan, saya mau berkemenangan, saya tidak mau menyerah, saya tidak mau kalah, saya tidak mau buat engkau menangis lagi karena pilihan-pilihan hidup yang saya buat. Saya tidak mau menuduh engkau tidak peduli kepada saya. Pribadi yang paling peduli kepada saudara dan saya adalah Yesus. Tidak ada yang lain. Dia ada di setiap musim hidup saudara. Dia mengerti air mata saudara. Dia peduli kepada pergumulan yang saudara alami. Dan dia sudah menyelesaikannya satu kali di salib untuk selama-lamanya. Tangkap ini baik-baik. Inti misi Yesus datang ke dunia adalah supaya saudara dan saya dimerdekakan dari dosa. Kalau saudara dan saya sudah dimerdekakan dari dosa, jangan bawa hidup kita kembali ke dalam dosa. Jangan bermain-main dengan dosa. Jangan membiarkan hidup kita dikuasai dosa. Sebab itu akan membuat dia sedih. Sebab ternyata apa yang dia lakukan di salib tidak kita hargai. Alkitab berkata di ayat yang ke-35 ini, maka menangislah Yesus. Waktu dia melihat Maria menangis, dia melihat Lazarus mati. Dan Alkitab berkata dia menangis. Air matanya mengalir karena dia merasakan penderitaan yang dialami Maria, yang dialami oleh keluarga Lazarus. Dan dia merasakan apa yang sedang terjadi. Dia menangis, dia turut merasakan. Dan kalau hari ini engkau merasa bahwa Yesus tidak peduli, engkau merasa tidak ada jalan keluar, engkau merasa sendiri di tengah-tengah keramaian, ingat baik-baik, Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Sangat mengasihi saudara. Dan kalau hari ini engkau sedang ada dalam sakit, engkau sedang ada dalam sebuah penderitaan, ingat baik-baik, dia datang, dia menyelesaikannya di salib supaya kita hidup berkemenangan. Hari ini mungkin engkau bilang, tapi saya masih sakit. It's okay, tapi maut sudah tidak punya kuasa bagi saudara. Saya tidak sedang bilang mati fisik. Ada dua jenis kematian. Saudara tahu? Mati fisik, mati rohani. Mati fisik ini kita semua mati, tapi jangan sampai saudara mati rohani, mati kekal selama-lamanya. Dan untuk yang mati rohani kekal selama-lamanya, Yesus sudah selesaikan di sana. Engkau percaya dia, engkau bilang, Tuhan ampuni saya, bahwa saya kembali kepadamu, saya mau hidup hanya mengikuti engkau. Mulai hari ini Tuhan, tolong saya hidup berkemenangan di dalam engkau. Kami mengajak semua teman-teman untuk hadir dalam ibadah U3G setiap hari Minggu jam 5 sore di Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber
kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber, kuatku, 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 Allah sumber, kuatku.